حضرة النبي الفاتحة. Ayo baca nih. As-salatu 'alal mayyitil muslim. Amilal kabair. Amilal kabair. Wassalatu wajibatun alaikum wa ala kulli muslimin yamutu barran kana aw fajiran wa in huwa amilal kabair. Ay fal jihadu wa salatul jama'ati wa salatul janazati min furudil kifayati wa yusannu an yakuna ada musallina 'ala al-mayyiti mi'atun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi mi'atun minal muslimina ghufirat lahu dhunubuhu wa haditsu Thawban fi sahih Muslim man shalla 'ala janazatin falahu qiratun wa man syahida dafnaha falahu qiratan wa qiratu mislu qahwat qala azizi naqlan manawi hadal dunubuhu hatta kabair wa qaulun nabi marada fi fathil dadi ila tanwini jam'u marid wa qauluhu mauta fi fathil ta ila tanwini jam'u mayyit wa huwa jam'u mimman yaqtilu fayashmalu ad-dhukur wal inas wa amma maytuna fa huwa muhtassun bi dhukuri uqala'i wal mayyitatu bi tashdidil ya'i muhtasatun bi inatihim wa amma bi tahfifi fa hiya lil hayawan qala an-nabi syamit li'atisi muslimin hamidal ilah wa ba'ud afi al-mufsidi la tudlamu zakar nabi fi hadal bayt sya'batayn wa yuqalu ala tartibi ma marra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala asy-syu'batu ar-rabi'atu was-sittuna as-salatu 'ala al-mayyitil muslimi. Cabang yang ke-64 menyolatkan jenazah muslim. As-salatu 'alal mayyitil muslimi, menyolatkan jenazah muslim. Qala sallallahu alaihi wa sallam al-jihad wajibun 'alaikum. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, jihad
merupakan kewajiban buat kalian. Ma'a kulli amirin barran kana aw fajiran. Jihad itu wajib buat kalian bersama pemimpin yang baik maupun pemimpin yang buruk. Wa in huwa 'amilal kaba'ira, walaupun pemimpin tersebut melakukan dosa besar. Tetap kalau pemimpin walaupun dia melakukan dosa besar menyatakan jihad fi sabilillah, maka kita wajib jihad fi sabilillah. Wassalatu wajibatun 'alaikum khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in huwa 'amilal kaba'ir. Salat wajib buat kalian di belakang muslim yang baik maupun yang buruk. Walaupun imamnya itu buruk, walaupun imamnya melakukan dosa besar, tetap kita berada di belakangnya. Kita salat berjamaah. Wassalatu wajibatun 'alaikum wa 'ala kulli muslimin yamutu barran kana aw fajiran wa in huwa 'amilal kaba'ir. Salat wajib buat kalian, salat jenazah wajib buat kalian untuk setiap muslim yang dia meninggal dunia baik atau buruk, walaupun dia melakukan dosa besar. Jadi kewajiban tetap walaupun ada muslim yang melakukan dosa besar, wajib untuk disalatkan. Ayfal jihadu was salatul jama'ati was salatul janazati min furudil kifayat. Jihad di jalan Allah, salat jamaah, salat jenazah itu fardu kifayah. Jihad, salat jamaah, salat jenazah itu fardu kifayah. Wa yusannu an yakuna 'adadul musallin 'ala al-mayyiti mi'atun. Disunahkan jumlah orang yang mendirikan salat jenazah itu ada 100, apalagi lebih. Jangan sampai kurang. Makanya pentingnya kita melakukan kebaikan di alam dunia. Kita bergaul dengan orang-orang saleh. Meninggalnya dia, orang-orang saleh datang. Meninggalnya dia, dari berbagai macam pelosok orang datang. Nah itu pahala buat jenazah. Sangat besar buat jenazah mendapatkan pahala tersebut. Dengan banyaknya orang yang menyolatkannya. Karena biasanya orang yang peduli kepada agamanya Allah yang nyolatin banyak. Orang yang tidak peduli kepada Allah, tetangganya pun nggak ada yang mau nyolatin. Acuh tak acuh. Jenazahnya dibawa di kurung batang, nggak ada orang yang mau menggendong atau membawa kurung batang tersebut. Nggak ada orang yang mau datang mendoakannya. Nggak ada orang yang mau mendoakan tahlil dan sebagainya. Karena dia tidak peduli kepada agamanya Allah. Kalau itu adalah di dunia, bagaimana di akhirat? Ya kan dia masih berada di alam dunia, diperlakukan seperti itu. Karena dia memperlakukan seperti itu kepada orang lain. Dia sibuk kerja. Ya udah, giliran dia meninggal juga orang juga sibuk dengan kerja. Nggak pengaruh dengan matinya dia. Tapi kalau ada orang peduli sekali kepada agama ini, walaupun itu dia kerja, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah pasti ngebalas. Ini kan orang Masya Allah sebelum dapat kematian udah begitu aja hidupnya. Di rumah, berangkat kerja, pulang, ngaso, tidur, istirahat. Kemudian besok kerja, habis kerja pulang, ngaso, istirahat, tidur, bertambah anak. 3, 4, 5, nanti datang cucu. Tapi udah begitu aja udah hidupnya. Sedikit pun nggak kepedulian, nggak ada peduli dia terhadap syariat, nggak peduli kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, meninggalnya nggak begitu. Meninggalnya banyak orang nggak tahu, bahkan nggak mengenal. Tapi orang yang alim, orang yang saleh, jangankan manusia,
masjid yang dia sholat, musola yang dia sholat, majelis yang dia berada, tempat-tempat yang di mana dia berdakwah, duka. Tempat tidur yang dia tiduri, rumah yang dia tinggal, itu semuanya merasa duka. Duka lara karena meninggalnya seorang saleh, orang yang alim. Jadi barang siapa orang yang mendirikan salat jenazah 100 orang dari kalangan muslimin, ghufirat lahu dzunubu, diampuni dosanya. Itu maksudnya. Ayo banyakin orang yang nyolatin jenazah, banyakin. Tradisi di Tarim itu tradisinya peduli mereka. Walaupun mereka kerja untuk sholat jenazah tetap. Walaupun dia supir taksi, ada tuh orang mendirikan sholat jenazah, dia berhenti dulu untuk cuma sekedar sholat jenazah. Atau orang yang naik taksi atau naik apa semuanya berhenti dulu untuk orang mendirikan sholat jenazah. Kita enggak, Masya Allah. Bahkan yang ngiringin jenazah dia enggak sholat jenazah. Dia ngiringin jenazah dari rumah duka sampai masjid ngiringin. Cuma dia bawa papan doang. Papan nisan, enggak nyolatin jenazah. Astagfirullahaladzim. Ayo sholat. Oh, saya kena najis. Tega sekali. Hidup dengan bernajis. Yang harusnya seorang muslim jauh dari najis. Ayo sholat. Oh, saya belum wudu. Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang sangat aneh. Bawa jenazah, tapi dia sendiri nggak sholat jenazah. Bawa kurung batang, atau orang yang bawa papan jenazah, atau yang mengiringi jenazah, tapi dia nggak sholat jenazah. Wa hadits Thawban fi Sahih Muslim, man shalla ala janazatin falahu qirat. Hadis dari Thawban dalam kitab Sahih Muslim. Barang siapa orang mendirikan sholat jenazah, orang yang mengikuti sholat jenazah, ikut sholat jenazah berjamaah, falahu qiratun, maka buat dia 1 qirat. 1 qirat itu pahala buat orang yang mendirikan sholat jenazah. Wa man syahida dafnaha, dan barang siapa yang menyaksikan penguburannya, falahu qiratan, baginya 2 qirat. Wal qiratu mithlu Uhud. 1 qirat itu seperti gunung Uhud pahalanya. 1 gunung Uhud yang ada di Al-Madinatul Munawwarah besar, tinggi. Itu buat orang yang pertama salat jenazah, dan kedua hadir dalam pemakaman. Ini enggak, Masya Allah. Jadi orang betul-betul enggak peduli. Kalau misalnya di alam dunia dia tidak peduli, nanti dia meninggal dunia enggak dipedulikan. Itu. Man fa'al fu'il, barang siapa melakukan dia bakal diperlakukan. Man fa'al fu'il, ya. Idza tadinu tudan, jika engkau melakukan engkau bakal diperlakukan. Tadinu tudan, engkau melakukan engkau bakal diperlakukan. Sebagaimana engkau melakukan di alam dunia, engkau bakal diperlakukan di alam akhirat. Qala al-Azizi naqlan 'an al-Manawi zahir hadzal hadis annahu tughfaru dhunubu hatta al-kaba'ir. Al-Imam al-Azizi menukil hadis ini dari Al-Imam al-Manawi. Itu dikatakan bahwa zahir hadis ini bahwa dosanya diampuni walaupun dosa besar. Allah. Dosanya diampuni orang yang mendirikan salat jenazah. Orang yang mendirikan salat jenazah dan ikut menguburkan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan dosa besar. Saking pentingnya peduli kepada sesama. Ini kita sama tetangga. Ya Allah Akbar, sama saudaranya meninggal, boro-boro dia ngikutin salat jenazah. Takziahnya enggak. Ada ulama, ada guru meninggal dunia, boro-boro enggak ada pedulinya sama sekali. Hidupnya adem aja udah, bukan adem, beku udah. Kalau adem enak, macam ini beku hatinya, penuh dengan kebekuan. Ya, enak-enakan aja di rumah main burung.
burung-burung cocok, astagfirullah, seakan kematian tidak bakal merenggut dia. Dia asik main sama anaknya, dia bercanda gurau dengan anaknya, atau mungkin dia bercanda gurau dengan cucunya, atau mungkin dia bercanda gurau dengan keluarganya. Tapi di sana ada yang meninggal, dia nggak peduli aja udah, nggak peduli, dia gitu. Pokoknya yang meninggal saya, ya nanti dia meninggal dunia begitu juga udah. Dia meninggal dunia udah begitu juga udah. Bahkan bisa jadi lebih parah. Seperti anak dalam satu riwayat pernah menarik bapaknya, kemudian dipukulin tuh bapaknya. Ada kurang lebih 20 meter. Dari satu tempat ke di mana bapak tersebut dipukulin sama anaknya, diseret 20 meter. Nggak lama bapaknya meninggal. Sang anak lambat laun mempunyai anak lagi, yang sang anak tersebut tadinya muda, tua. Diperlakukan begitu juga dengan anaknya. Kalau dulu bapaknya diseret sampai 20 meter, ini tahu-tahu diseret sampai 30 meter. Diseret sama anaknya lagi, dipukul, dihabis-habisin. Anak tersebut yang menjadi bapak akhirnya dia mikir, ya Allah, dulu aku pernah nyeret bapakku 20 meter panjangnya. Sekarang aku diseret sama anakku 30 meter panjang. Penyesalan jelas. Ente sih nggak pada peduli kepada orang tua, nggak pernah peduli kepada, ya udah dia sibuk aja, udah sibuk dengan dirinya, dengan burungnya, dengan ayamnya, dengan hobinya. Udah mati, udah begitu aja. Nggak ada manfaat. Hidup penuh tidak ada kemanfaatan. Andaikan kerja dia nyari duit, gitu. Andaikan tuh dia kerja dia nyari duit, gitu. Itu pun kalau dia nyari duit lillah, pahala. Kalau dia nyari duit enggak karena Allah, enggak ada pahala. Banting tulang. Pagi, siang, sore, dan malam nyari duit enggak ada pahala. Kalau dia nyari duit tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Udah capek aja udah. Duit sih dapat, tapi pahala enggak dapat. Enggak dapat. Yang kayak gini mengharap anak keturunan saleh dan soleha ya susah. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang peduli, pernah kejadian ada seorang ulama, seorang murid ini peduli kepada gurunya, ta'zim kepada gurunya. Di mana guru datang tuh selalu dikasih soto, seperti soto Jakarta lah. Dia nggak bisa mengajak guru untuk makan di rumahnya karena mungkin dia tahu diri, malu, nggak punya duit. Kalau ngajak guru kan berarti murid-murid yang lain ikut juga makan. Waduh, double nih. Dia nggak punya duit. Tapi selalu dia setiap guru tuh ngajar dikasih satu bungkus seperti soto Betawi. Satu bungkus. Kelihatannya kan rendah, sederhana sekali. Tapi rutin. Sampai dia meninggal dunia. Sampai guru meninggal dunia, falhasil orang yang peduli kepada ulama tersebut, dia punya anak, anaknya tumbuh berkembang, belajar ngaji, akhirnya menjadi ulama. Kenapa? Karena menghormati dan mengagungkan guru. Jadi kalau misalnya ada punya bapak nggak pernah hormat, nggak pernah mengagungkan ulama, jangan harap anaknya jadi ulama. Walaupun ditaruh di pesantren, walaupun gitu. Gabuk namanya, gabuk. Tahu gak gabuk? Apa gabuk? Tadi tahu-tahu aja. Gak menghasil gabuk itu. Telur tembuhuk. Wangi atau bau? Telur sih telur, tapi tembuhuk. Kayak bau tembuhuk ini, gitu. Gabuk udah gabuk aja. Gak ada manfaatnya dia belajar. Karena memang orang tuanya gak pernah peduli kepada ulama. Gak pernah peduli. Itu anaknya udah ngaji aja udah. Tapi orang tuanya gak peduli. Mau ulama bagaimana, mau pulangnya ulama ibaratnya sendalnya rusak. Astagfirullah.
Siapa itu? Oh, ulama sendalnya rusak, mau sendalnya robek, mau apa semuanya nggak dipeduliin udah gitu. Nggak ada peduli sama sekali, nggak peduli sama sekali. Dia ngelihat kondisi sang ulama, udah begitu aja, udah nggak ada peduli-pedulinya. Anaknya sih ngaji sama dia semuanya. Anaknya ngaji sama ulama. Tuh anaknya walaupun pinter nggak ada manfaat. Anaknya walaupun pinter nggak ada manfaat. Kenapa? Dari bapak moyangnya nggak pernah ada kepedulian kepada mereka para ulama soal. Nggak peduli kepada gurunya. Sama ini dia. Orang nggak pernah peduli di masa hidupnya, di masa meninggalnya orang nggak ada yang peduli kepada dia, nggak ada yang peduli. Andaikan itu tahlil itu datang terpaksa udah, gitu. Bagaimana mau datang atau mau banyaknya pahala kalau misalnya tuh ditahlilin terpaksa. Faqaulun nadhimi marudha bi fathid dhad bila tanwin marudha jam' marid. Jamak dari kata-kata marid. Wa qaulu mauta bi fathid ta bila tanwin tanpa tanwin jam'u mayyit. Kalau mauta itu jamak dari mayit. Mayit mufrad. Jamaknya mauta. Wa jam'un liman yaqilu fa yashmul dzukura wal inas. Ini jamak untuk laki dan perempuan. Kalau mauta, annas kulluhum halka. Annas kulluhum mauta. Itu mauta. Itu jamak dari mayit lidzakar wal unsa. Wal mayyituna fa mukhtas bi dzukuril uqala. Sementara mayyitun itu dikhususkan untuk laki-laki yang berakal, manusia yang berakal, mayyitun. Wal mayyitat bi tasydid ya mayyitat mukhtassah bi nasim, itu jamak untuk perempuan. Wa ma bi takhfif, adapun takhfif mayyit. Fayal hayawan mayyit. Mayyitah itu untuk hewan. Ya. Mayyitah bangkai namanya, mayyitah untuk hewan. Qala nadhim syammit li'atisi muslimin hamidal ilah. Jawablah salam kepada orang yang bersin dari orang muslim yang mengucap alhamdulillah. Kalau ada orang bersin mengucap alhamdulillah, maka kewajiban kita mengucap yarhamukallah. Wa bu'ud akhi an mufsidin la tudlam. Jauhilah wahai saudaraku dari orang-orang yang rusak. Jauh dari teman-teman yang rusak, jauh dari orang-orang yang melakukan kerusakan di alam dunia. La tudlamu, engkau enggak bakal dizalimi insyaallah. Yang penting jangan berkawan dengan orang yang enggak benar. Udah tahu dia enggak benar, masih aja ditemenin. Nauzubillah min dzalik. Ibarat kalau misalnya ada orang atau ada perempuan enggak benar, masih aja dideketin. Tinggalin perempuan enggak benar, ngapain? Ngerepotin, nyakitin dan sebagainya. Dan masuk dalam ungkapan-ungkapan yang enggak ada benarnya. Dunia hidup cuma sekedar sekali. Tapi kalau salah pergaulan, astagfirullahaladzim. Itu berapa banyak orang salah pergaulan akhirnya enggak ada manfaatnya. ذكر الناظم في هذا البيت شعبتين فيقال على ترتيب ما سبق. الفاتحة والقبول وتمام من رسول إلى حضرة ياسين حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين كافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي